Ya, kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ya ibu bapak yang dirahmati Allah, sore ini atas izin Allah ya. Ya, ketemu ini tentu atas pertolongan Allah ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat ibu, bapak, abang, niat yang baik karena Allah ya. Mudah-mudahan doanya ibu, keinginan bapak diijabah sama Allah. Ya, kami hanya wasilah saja kan. Ini hanya bantu doa aja. Bukan kami yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan kalau memang ada sakit. Ya, karena firmannya begitu Pak ya, Al-Quran adalah obat, penyembuh, ya sifat. Ya kan rahmat untuk orang yang beriman. Ya kan? Kita sakit nanti ditegaskan lagi wa idza maritu fahuwa yasfin. Nah, jika kita sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Nah, kita diizinkan untuk ikhtiar. Nah, mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar yang diridhoi Allah ya Pak ya. Nah, tadi Ibu punya kebiasaan yang kurang lazim ya. Tidak senang makan di rumah. Masak di rumah tapi tak mau makan di rumah. Itu berlangsung bertahun Bu ya. Itu Enggak, baru 3 tahunan. 3 tahunan. Oh gitu ya. Jadi Hafal saya. iya. Nah, oh masya Allah. Jadi kebiasaannya begitu Bu ya, masak udah mau makan nggak selera. Nggak selera. Nah, tapi makan di luar selera ya. Selera. Mantap. Padahal yang dimakan kan yang itu yang ada di dapur. Yang ada di dapur kan? Tadi saya masak. Iya. Oke, baik. Bapak tadi punya keluhan gampang lupa ya. Gampang lupa, kemudian apa tadi? Sakit di kakinya ya. Tangan juga ya. Jadi kanan semua nih sakitnya. Oh iya. Terus sepertinya mudah tertipu atau mudah terhipnotis gitu ya. Itu gampang percaya dengan orang itu. Iya. Positive thinking terus jadi kepada oh gitu. Lugu. Jujur Bang, gitu ya. Jadi ada yang manfaatkan itu ya. Nah, kita tidak Jadi sadar. orang itu dibaiki malah dimanfaatkan. Ya sudah, ya Pak ya. Kakinya sakit, tapi semuanya terjaga ya sholatnya ya. Masya Allah. 5 waktunya terjaga ya, Masya Allah. Nah, Abang tadi punya apa nih? Masih mudah emosi dulu. Terus sekarang Sekarang ini. baru-baru ini ya. Oke. Ya sudah, saya kasih nasihat untuk semuanya ya, untuk diri kita semuanya. Nomor 1 ya. Kalau ada di dalam diri kita suudzon, prasangka, cari-cari kesalahan orang, menceritakan keburukan orang. Kalau itu ada di kebiasaan di diri kita, hari ini berhenti. Jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan cari-cari keburukan orang. Jangan juga sibuk menceritakan keburukan orang. Nah, ini satu paket firmannya. Nah, ini dosa besar. Karena bisa menghibah. Ya kan, cari kesalahan orang, cari keburukan orang, kita berprasangka kan, menceritakan keburukan orang. Jangan. Ntar di akhirat kita dikasih bangkai saudaranya sendiri. Iya, seperti itu hadisnya ya. Jadi jauhkan beristighfarlah kita. Ya, yang kedua ini, Ibu, Bapak, Abang, lapangkan hati, lapangkan pikiran, memaafkan siapa saja karena Allah. Nah, ini ya. Ini yang poin penting, Bu. Nanti kita cari-cari kekurangan orang terus. Jadi kita tidak sibuk memaafkan. Kalau kita maafkan karena Allah, Allah mudahkan urusan kita. Pasti kita ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang lepas dari kita itu menjadi amal baik kita. Syaratnya ikhlas. Kan kejadian itu ada pada diri kita atas izin Allah. Kalau nggak izin Allah, nggak mungkin akan kejadian ya. Jadi diizinkan. Bisa jadi karena kita lalai kepada Allah. Ya rumusnya itu. Semua kejadian Allah tahu. Nah, bisa jadi kejadian itu bersifat buruk dan lain-lain. Bisa jadi Allah menegur kita karena lalai. Ya, lalai kepada Allah, imannya lagi lemah. Bisa jadi tadi ya mungkin ada prasangka, ada suudzon, itu ya. Ya, itu hilangkan. Jadi betul-betul lapangkan hati dan pikiran kita ini, maafkan orang lain. Karena Allah, hablum minan nas. Sungguh-sungguh kita memaafkan orang lain siapa saja.
Kita mau datang kepada Allah kelak, itu kan yang mengharapkan ampunan dan ridhonya. Bagaimana diridhoi kalau nggak diampuni? Ya, karena kita hablum minan nasnya, maafkan orang lain, lapangkan hati dan pikiran kita. Nah, yang ketiga, pesan saya, kita ini banyak lalai kepada Allah, pasti banyak dosa. Kalau kita merasa kita orang yang paling bersih, wah bahaya. Masalah. Ya, itu ada kesombongan nanti. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, hanya beliau yang di dalam hadisnya yang dijamin Allah masuk surga. Nah, yang lain suruh cari amalnya masing-masing. Cuma kita punya Allah, punya iman, kita yakin aja. Nah, tapi karena banyak lalai, diplesetkan oleh yang namanya jin. Jin itu musuh kita sampai kiamat kelak, sampai kita mati. Dia terus memusuhi kita. Karena dia hanya takut sama iblis. Bosnya dia iblis. Dia tidak takut sama Allah. Dia nggak ngerti. Bahkan disuruh masuk neraka dia mau karena dia nggak ngerti bahwa neraka tempatnya dia dibakar, dia nggak ngerti. Nah, hari ini kita dakwai aja. Kalau memang ada ya. Seandainya di sini juga ada dia mendengar, mudah-mudahan dia juga dimudahkan Allah untuk dapat hidayah. Ibu ya. Ini aja nasihat saya. Jadi hilangkan prasangka, jangan cari-cari kesalahan orang, jangan juga sibuk menceritakan keburukan orang. Ya. Yang kedua tadi apa? Lapangkan hati dan pikiran untuk memaafkan siapa saja orang lain. Yang ketiga, minta ampun. Ya. Baik, sekarang boleh diniatkan nomor 1, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ibu mungkin tadi bilang ada diabetesnya, gampang capek, bapak ada sakit di kakinya sampai ke tangan, ya seperti itu. Abang mudah marah. Nah, ini non medis, mudah marah itu digosok hatinya untuk marah. Jin tepuk tangan dapat makan. Nanti istrinya juga sama, dibuat gampang marah. Nanti berantem ujung-ujungnya nanti dibisikin untuk cerai. Nah, itu yang dicari jin untuk dapat mahkota. Kalau itu ada di dalam diri kita hari ini, betul-betul istighfar, itu bisikan jin. Allah enggak meridhoi ini, ya. Diizinkan tapi gimana ya? Makruh kan ya? Allahu Akbar. Berat tuh. Diizinkan tapi dibenci, gimana sih? Ya. Itu dibisikin kayak gitu jadinya. Oke? Jadi saya ingetin sekali lagi, minta sama Allah sembuh dari penyakit medis dan non medis. Non medisnya apa? Was-was, cemas, ya kan, marah, mudah tersinggung, dendam, itu penyakit non medis, itu dibisikin sama jin. Nah, hilangkan hari ini, minta sama Allah. Baik, yang ketiga, jika ada leluhur kita, kakek nenek kita atau eyang-eyang kita yang kebiasaannya mungkin kalau memang ada dulu suka pasang sajen, mungkin punya jimat, minta sama Allah. Itu 7 turunan, jin itu akan mencari anak cucunya yang baik, yang soleh untuk diganggu. Kalau yang sudah tidak soleh, udah berteman, tidak susah. Yang baik-baik itulah yang lagi lemah imannya dia ganggu. Nah, supaya apa? Supaya dia tidak beriman. Gitu, Pak. Nah, putuskan jin nasab. Kalau memang itu ada, kami nggak menuduh, Bapak Ibu yang tahu persis. Kalau memang ada di posisi keluarga bapak, di posisi eyang kakeknya ibu, niatkan aja, putuskan jin nasab. Jin turunan mana tahu kalau memang itu ada di diri kita. Minta aja sama Allah. Kan enggak tahu nih ya, saya nggak lihat juga. Ya, silahkan. Niatkan tadi ya, kita bantu doa aja. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat ibu bapak semuanya Allah mudahkan ya. Ya baik, silahkan diniatkan tadi ya, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medisnya. Dan jangan disandarkan kepada saya, jangan ya, minta sama Allah. Silakan diniatkan, bantu istighfar aja. Baik, kami mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Ya, bangsa jin. Kamu yang ada sama bapak. Astagfirullah. Sejak kapan ada di badannya? Taslami. Sudah lama. Pakai bahasa Sunda. Kamu sendiri atau ada yang lain di badannya? 4 jin di badannya. Punya tugas masing-masing. Astagfirullah. Kamu masuknya dari mana ke tubuh bapak ini? Kan ahli ibadah beliau nih. Apa tuh? Kami keluar masuk, Pak Ustaz. Kami keluar masuk. Kamu keluar masuk. Sesuai keperluan. Kamu kalau ada keperluannya apa masuknya tuh? Keperluan untuk membelokkan akidahnya. Apa yang kamu bisikin kalau kayak gitu? Keruasan hati. Luas. Kebimbangan. Bimbang. Terus apa lagi yang kamu bisikkan? Kamu datang sendiri atau disuruh? Disuruh. Kamu terikat sama dukun? Astagfirullah. Sudah lama di badannya? Sudah lama. Kamu dikasih apa sama dukun? Makanan. Apa makanmu? Dikasih apa? Telur. Darah. Darah apa? Darah binatang. Berapa kali kamu dikasih makan sama dukun? 4 kali. Udah lama ya. Gitu. Terus apa yang ditugaskan kamu di badannya bapak ini? Memantau. Astagfirullah. Memantau maksudnya apa nih memantau? Memperhatikan. Jadi mau dijadikan budaknya kah bapak ini? Memperhatikan dari apa nih kok diperhatiin terus nih? Kegiatannya. Terus mau untuk apa? Ya kamu lapor. Setelah ada ini kegiatannya kamu lapor gitu ya. Sama yang ngirim kamu itu. Ya Allah. Dipantau begitu. Oke, baik. Aku mau tanya terus. Kamu nyaman di badan kakek nih? Kadang-kadang gitu ya. Ini yang kakek suka lupa apa kamu yang ganggu? Enggak. Itu yang dia suka ini, kamu habis lapor ke orangnya gitu, terus kakek memerintahkan ke keluarganya ini ya, untuk ngikutin apa yang dikatakan? Enggak tahu. Oke. Ini yang badannya sakit, kamu ganggu? Kakinya sakit sama di tangannya itu? Enggak. Kamu ganggu di matanya? Matanya kamu apain? Tiup. Biar ngapa tuh? Ngantuk terus. Bapak ngantuan bu? Ini dengar pak ya? Jauh dari Quran nih. Ngantuk terus. Terus di telinganya ngapain? Iya, di telinganya. Kamu apakan? Mendengar perintah. Ini yang kamu lapor ke sana itu.
mendengarkan perintah. Oh, bapak ini dikendalikan sama orang nih. Ya, ya sudah, jangan suudzon lagi. Kan tadi saya udah bilang ya, jangan suudzon. Nanti gak usah ditemui lagi dah. Baik. Pak Ustadz, Ya oke. Pak Ustadz, Ngapa? Diem. kami mau Mau apa? tobat, Mau boleh? tobat. Kenapa ndak jauh-jauh hari kamu tobat? Bapak ini ke masjid terus. Kamu nggak pernah didatangin ustadz dari golonganmu sendiri? Nggak. Kamu nggak pernah didatangin jin muslim? Ndak juga. Kamu nggak pernah mau dengar tausiah selama ini? Nggak juga. Astagfirullah. Ini kamu tahu kedatangan kami ke sini? Kamu halang-halangi nggak? Nggak bisa. Itu tandanya kamu lemah. Allah maha kuat, makhluk lemah pasti. Ya ibu ya. Kamu ada ganggu ibunya nggak? Apa gangguanmu? Ngomel terus, banyak omong. Ya, nih sama suami istri ini suruh berantem terus. Kamu dapat makan. Oh, kamu seneng nih. Ya Allah, tuh bu ya istighfar bu, ini nggak main-main. Ya, terus kamu bikin ini, ibu kan suka masak di rumah, tapi nggak suka makan di rumah. Hah? Enggak. Kamu ganggu nggak perasaannya? Ganggu. Nah, kenapa tuh sukanya makan keluar terus? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu terlibat nggak di situ? Enggak. Ya sudah. Mas Jin, aku ajak kamu untuk tobat nih. Ini ada berapa jin yang mau tobat nih? 2, 4. Ya. Kanan kiri sekelilingnya sini ya sudah panggil aja. Allah lagi mau ngasih hidayah itu. Ya boleh lah, Allah yang berkehendak. Ada berapa jin yang gabung? 37. Masya Allah. Mau masuk Islam semua? Allahu Akbar. Ya sudah, kamu pimpin dah. Ya, silakan kamu pimpin. Ikutin ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hancurkan buhulnya, sihirnya yang kalian pasang atas izin Allah. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Baik, atas izin Allah Bang Sadin ya. Istighfarlah, mohon ampun sama Allah. Baik, atas izin Allah Bang Sadin. Ya aku mau tanya nih, kamu pasang sihirnya di mana? Di kakek nih? Di mata, di telinga, di hati. Ya, tadi di mata, di telinga kamu sihir. Diapain tuh telinganya tuh? Kamu ikat? Ya tadi untuk mendengarkan dapat panggilan terus itu. Di matanya diapain? Kamu tiup itu supaya ngantuk ya, lupa pada Allah. Oh, kamu kipas juga. Tidak membuka Al-Quran. Matanya dibikin ngantuk, Pak. Iya, ini suami istri ya, jangan disalahin nih. Jinnya ganggu kita nih. Terus di hatinya apa yang kamu bisikkan, Jin? Kebimbangan. Bimbang dari apa? Kematian. Oh gitu, ragu-ragu dengan keyakinan kepada Allah. Allahu Akbar ya. Baik Bang Sajin. Iya, aku kasih nasihat nih. Nih kamu wujudnya apa nih? Umurmu berapa tahun? 150 tahun. Ini yang kamu rasakan setelah kamu masuk Islam, bersyahadat nih, apa yang kamu rasakan? Lemah? Selama ini nggak pernah lemah? Nggak pernah capek. Allahu Akbar. Ini tiba-tiba lemah. Oh, menyesal nggak kamu nih? Menyesal kepada siapa? Allah. Ini kamu nggak mau minta maaf nih? Silakan.
Bapak Ibu, abdi nami minta maaf sebesar-besarnya. Masya Allah pakai bahasa Sunda, jinnya dia minta maaf ini Bapak Ibu. Bapak mau maafkan? Bapak juga maafkan orang yang nyantet Bapak ya? Nggak usah dicari tapi siapa orangnya ya, nanti hati-hati aja Bapak bergaulnya ya. Bangsa jin, atas izin Allah saya kasih nasihat nih ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh-sungguh ya kamu taubat kepada Allah, kamu beriman kepada Allah. Jika kamu sungguh-sungguh nih minta ampun sama Allah dengan yakin, Allah akan hapuskan dosa-dosamu, kesalahanmu. Semuanya sama Pak Ibu ya. Kita seperti itu datang kepada Allah minta ampun. Yang kedua bangsa jin, kamu gabung nih ke jin-jin muslim yang ada di masjid tempat Bapak sholat nih tiap hari. Kamu belajar syariat Islam dengan bangsamu atau dengarkan ustadz yang tausiah di situ. Jika kamu sudah paham sholat dan taat hanya kepada Allah. Yang ketiga bangsa jin, lihatlah Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Hari ini atas izinnya ya makhluk ini adalah sama seperti kita ciptaan Allah. Kamu dakwahi bangsamu, kenalkan Islam, ajak mereka untuk kembali lagi memeluk Islam supaya selamat. Hanya Islam yang membuat kita balik lagi ke surganya Allah. Hanya Islam yang diridhoi. Ya Pak, hati-hati nih gaul lagi nih Bapak nih, Ibu ya. Hati-hati nih jaga lisan kita. Bangsa jin ya. Sudah paham? Masih mau dipanggil sama iblis? Masih mau mengganggu keluarga ini? Allahu Akbar. Ya, silakan kamu boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu bikalimatillahi. Ibu ya, bersyukur kita kepada Allah. Bapak ya. Ini tadi ya karena iman lemah Ibu ya, sehingga kita dikuasai sama jin. Karena kita masih beriman sehingga dia tidak mampu terus-terusan di badan kita. Karena Ibu jaga sholat, Bapak jaga sholat. Tapi lihat tadi baca Qur'annya sudah susah, matanya disihir terus, ditiup supaya nggak buka Quran. Itu sebetulnya tergantung dari niat kita sungguh-sungguh nggak mau baca Quran, Ibu ya. Nah tadi Ibu dapat sendiri jin yang mengganggu Ibu, lisannya ini Ibu ya, mohon izin jaga, hati-hati hari ini ya. Kunci surganya ada sama suami, jaga-jaga nih lidah kita jangan sampai menyakitin suami. Masya Allah, kita pasangan suami istri mudah-mudahan ke anak cucu semuanya ke surga ketemu. Ibu kuncinya udah ada, jangan dipatahin kuncinya. Ibu sudah sholat, sudah puasa, sudah menutup aurat, taat pada suami, jaga nih. Ibu 8 pintu surga, jika betul-betul Ibu taat kepada suami, dibukakan sama Allah, Ibu silahkan pilih. Makanya jangan sampai ini dirusak kuncinya, kunci surganya. Masya Allah, Ibu ya, Bapak ya. Nah nanti Bapak hati-hati gaul ya, jangan dibiasakan lagi berlama-lama sama orang. Nanti kalau misalnya ini banyak-banyak istighfar aja, minta perlindungan sama Allah ya. Sholatnya Bapak 5 waktu sudah terjaga, zikirnya Pak diselesaikan pelan-pelan. Zikir pagi petang Ibu lakukan. Iya, saya baca. Bapak amalkan. Saya amalkan ini bukan amal. Nah, mulai saat ini Bapak amalkan zikir pagi petang sampai ajal menjemput kita. Itu bagian daripada benteng. Barat baju besi. Kalau kita perang tuh ibarat baju besi. Ya, benteng goib, Pak. Nah, ya Pak ya. Sekali lagi, ikhlas karena Allah. Ibu jangan cari-cari kesalahan siapa yang nyantet, siapa yang nyalain, jangan. Ibu lah, ya kan. Ibu main kira-kira, Bapak main kira-kira nanti meleset, nggak usah.